Oke, halo, 大家好. Nanti diikutin by record ya. Karena Loso juga sudah tunggu. Jadi kalau tiba-tiba dibatalkan juga 浪费时间. Habiskan waktu. Karena ya kita sama-sama sudah saling tunggu. So, nanti Loso upload recordnya semoga bisa diikuti by video ya. Kita sudah sampai bab 14. Bab 14 ini judulnya 他买了不少衣服. 他买了不少衣服. Eh, Kak Wulan, halo, bisa buka mic? Halo, Hah? kita melihat ini. Gak apa-apa Kak Bagaimana Wulan ini. langsung? Gak apa-apa kalau ada yang sambil dikerjakan, lo sudah record. Oh, oke. 没关系, sambil didengarkan. Oke. Oke, bab 14 kita total 15 bab. Jadi ini udah akhir-akhir banget. Kalau hari ini kita bisa selesaikan bab 14, next kita hari apa ya? Ada kelas lagi. Selasa ya. Selasa apa Senin. Nah, itu bab 15 terus selesai. Nah, kita ada mocking test terakhir loh kasih soal yang pernah dipakai di ujian HSK 1, baru habis itu kita ujian selesai. Jadi sudah habis ini HSK 1-nya. Sudah tinggal dikit lagi. Oke, 他买了不少衣服. Kita lihat dulu kosakata yang akan keluar di bab ini yang akan kita pelajari. Pertama ada 苹果, ping keluar udara, 苹果, 苹果. 车, ada satu mobil. 衣服, baju. 商店, 书店. 英语书. Oke. Pertama 苹果, 哪一个是苹果啊？苹果是 B, 对，这个是苹果 apple ya. Lalu 车 itu mobil, maka 车是 A, 对。lalu 衣服是 baju 衣服是 baju, so 衣服是 B. 第四商店, nah biasa disingkat ambil tiennya aja, 商店 jadi toko, yaitu di nomor yang F, 商店是 F. Oke. Lalu Sudian. Nah, tadi lo saya bilang Tien itu tokonya. Jadi Shangtian itu toko. Tapi kita kalau mau singkat ambil Tiennya saja. Sekarang Su sama Su buku. Jadi toko buku. Sudien. Sudien. Nah, sekarang tadi kita dapat kata ifu. Ifu sebaju. Ifu baju. Jadi kalau toko baju kita ngomongnya ifu tien. Nah, diambil tokonya itu kita ambil tiennya aja. Baju ini. Baju toko. 衣服店. Oke. 第六,英语书, 英语 bahasa Inggris. Ing-nya itu Inggris, yu-nya bahasa, su-nya buku. 英语书 buku bahasa Inggris. 英语书 是 C. 对. Jadi nanti di bagian ini ada 苹果, ada 车, ada 衣服, 商店, 书店, dan 英语书. Oke, 好, kita lihat teksnya yang pertama. 第一,东西, beda antara 东西, beda bacanya yang belakang itu pendek, 东西 yang artinya barang, benda, things, banyak itu 东西 ya. Lalu itiar, R-nya ini dia itu imbuhan, dia itu aksen, jadi tidak dibaca juga bisa, ngomongnya itien. Orang selatan ngomongnya nggak pakai R, ngomongnya itien. Lalu 苹果, apel, 苹果. Oke. Oh, itien itu artinya sedikit. Itien, sedikit. Bisa bahasa Mandarin nggak? Oh, itien, tien. Bisa itien, sedikit. Hui itien, bisa sedikit. Oke, kita lihat teksnya. Ada A sama B. Bisa disimak. Nanti waktu dengarkan di record, sambil dengarkan langsung baca, sambil dibaca teksnya nanti ditirukan ya. 昨天上午你去哪儿了？我去商店买东西了。你买什么了？
我买了一点儿苹果. Kalau er-nya tidak dibaca, ini juga bisa tidak dibaca. Jadi, 昨天上午你去哪了？你去哪里了? Nah, mungkin familiar dengar 哪里，去哪里？我去商店买东西了。你买什么了？我买了一点苹果。昨天上午 kemarin pagi. Kemarin pagi 你去哪儿？你去哪里？Kamu pergi kemana? 我去商店. Jadi kalau Mandarin ingat urutannya ya. Kemana dulu, baru ngapain. Kemana? 去商店, ke toko. Ngapain? 买东西, beli barang. 你买什么了? Kamu beli apa? 我买了, aku beli sedikit apel. Literally translate bisa satu-satu. Aku beli sedikit apel. 就是这样. Begitu saja. Gampang ya. Jadi kemarin dia pergi kemana? 昨天他去哪里? 他去商店。他去商店做什么? Ingat ya, 做什么? Ngapain? 他去商店做什么?买东西。Oh, oke, Kak Silva 来了. Halo Kak Silva. Kedengeran? Halo. Mhm. Bisa buka mic-nya kah? Oke. 他去哪里？他去商店 ngapain? 买东西 beli barang. Terus ditanya 买什么? 买 itu beli. Beli apa? Dia jawab beli sedikit apel. 他买苹果. 苹果 apel. Jadi kalau handphone yang mereknya Apple pun itu kita ngomongnya 苹果. 苹果 什么? 苹果手机. HP Apple. Apple itu 苹果. Oke. Itu ya, itu teks yang pertama. Lanjut. Teks yang kedua. Pertama ada kata kanjian. Kanjian itu kelihatan, melihat, terlihat. Xiansheng, xiansheng itu Mister atau Sir. Kalau bahasa Inggris, Mister atau Sir-nya di depan, baru belakangnya itu namanya. Misalkan Mister Andy. Kayak gitu, Mister Alex, dan seterusnya. Misternya di depan. Tapi kalau Mandarin, xianshengnya itu di belakang. Jadi nama orangnya dulu baru xianshengnya di belakang. Misalkan marganya Huang, berarti manggilnya Huang xiansheng. Kebalikannya ya, Huang xiansheng, xianshengnya yang di belakang. Oke, lalu Kai, Kai itu nyetir. Kai che, itu mengendarai mobil atau nyetir mobil. Kai che, gitu. Huilai, huilai itu kembali. Oke, comeback. Huilai. Fenzong, fenzong itu menit. Waktu kita belajar jam, itu kan dia ada jam itu tian. Lalu menit itu fen, ya nggak? Nah, kalau dilengkapin fenzong itu menit. Gitu, fenzong. Ho, ho itu setelah. Terus di sini ada nama Chang. Ini marga ya. Marga Chang, Chinese family name. Coba Kak Silva bisa buka mic kah? Bisa loh, Sya. Oh, oke. Kalau gitu kita baca bareng-bareng yuk. Kita bergantian. Lause baca A, Kak Silva baca B. 你看见张先生了吗？看见了，大叔是开始了，嗯，他什么时候能回来？40分钟后回来，40分钟后 boleh diulangi. 40分钟后 40分钟后回来。回来, Faisal. Kak Ulan kalau misalkan nanti sudah bisa berinteraksi, langsung dikasih tahu ya. Oke, oke. Langsung nggak kedengeran sebenarnya suaranya. Oke. Nih, Kanjian, kamu lihat Mister Chang kah? Gitu. Terus si B bilang, Kanjian lah. Lihat. Aku ada lihat. Tachi Xue, dia pergi belajar mengemudi mobil. Gitu, nyetir mobil. Dia pergi belajar nyetir mobil. Tachi Xue kai che le. Dia pergi belajar nyetir mobil.
他什么时候 dia kapan 能回来 dia kapan bisa balik nah itu Indonesia banget jawabnya 40分钟后 setelah 40 menit dia balik 他40分钟后回来kalau lengkapnya bisa kayak gitu jawabnya oke itu teks 2 ulang ya kamu lihat Chang Xian kah gitu dia jawabnya, lihat, 看见了。他去学开车了。dia pergi belajar nyetir mobil. 什么时候回来? Kapan baliknya? 40分钟后, berarti dalam 40 menit. 40 menit kemudian dia baru datang. Gitu ya. Oke. Eh, ada pertanyaan? Aman? Kaila? Oke. Nah, Kau usah coba tanya kalau gitu, Kak Silva. 张先生他去哪里? 张先生他去哪里? Dia pergi kemana, 张先生? 打出水开车了。对，他去学开车. Terus 他什么时候回来? Dia kapan baliknya? 40分钟后回来。对，他40分钟后回来. Kapan dia balik? Setelah 40 menit nanti dia balik. 对，非常好。Oke, itu 课文2. 现在课文3 teks 3. Satu, 衣服. Tadi lo bilang 衣服, baju. 12, 漂亮, cantik. Nah, adjektif ini untuk mendeskripsikan ya kapan kita ngomong mau cantik loh. Wah, 她很漂亮. Dia sangat cantik. Terus selain mendeskripsikan orang, misalkan ya, kalian lagi main bola atau main volley gitu. Terus dapat umpan yang bagus atau dia nendangnya bagus. Nah, kita juga bisa bilang 漂亮. Nah, gitu. Nah, cantik dia. Jadi cantiknya tuh bukan hanya physical appearance gitu aja, tapi kayak kayak tadi lo bilang dia tendangannya bagus, dia operannya bagus gitu. Kalau pas ngomongin olahraga ya pertandingan, nah kita juga bisa bilang oh 漂亮. Ini dia imbuhan. Perhatikan di sini sign of confirmation or defense. Jadi itu kadang dia bisa berarti ada kalau di imbuhan yu qi kata imbuhan itu yang ditaruh di akhir, kadang dia bisa ngasih kayak penegasan aja sih, konfirmasi saja, atau dia kadang juga ada rasa defensifnya gitu. Jadi kita juga agak hati-hati penggunaan ya, tidak semua hal kita bisa tambahkan Lalu 14 shao. Shao itu bisa berarti sedikit, bisa berarti jarang. Sedikit bisa berarti jarang. Oke. Misalkan kamu sering pergi ke perpuskah gitu. Kalau misalkan jarang kita bisa bilangnya 很少. 我很少去图书馆. Kamu sering pergi belanja kah gitu. 我很少买东西. Aku jarang pergi beli barang atau belanja. Gitu. 很少 bisa bilang artinya jarang. Tapi 少 juga bisa berarti sedikit. Bisa berarti kurang juga teman-teman. Bisa berarti kurang juga. Kapan dia berarti kurang? Misalkan, Lause dalam kelas itu ngajar misalkan 15 orang. Yang datang itu baru 13. Berarti 少了两个人，对不对？少了kurang 2个人 kurang 2 gitu. Atau misalkan mau beli barang harganya 5 kuai, 5 kuai钱, tapi uangnya Lause cuma 4 kuai 钱. Uangnya cuma 4 kuai, berarti saya kurang 1 kuai tuh. Gimana ngomongnya? 少了一块钱. Nah, 少 itu bisa berarti kurang. Oke. Terus kalau di sini 不少 itu berarti apa? Tidak sedikit. Tidak sedikit sama dengan banyak. Tuo. Maksudnya 不少 itu sama dengan tuo. Tuo banyak. Lalu 这些 itu artinya beberapa. Maka yang namanya 这些 itu pasti lebih dari satu. Dia jamak 这些. Nggak bisa 这些 itu dipakai untuk satu hal aja. Dia jamak. Lalu to, biasanya ini satu paket. To itu bisa berarti all. Semuanya. Semua hal ini, semua beberapa hal ini ya. Semua hal ini. 这些都, itu satu paket biasanya.
Karena biasanya hal yang lebih dari satu terus mereka itu ditambah to belakangnya. Misalkan hari Senin dan Selasa aku kerja, berarti星期一、星期二我都itu harus ditambah to.星期一、星期二我工作kurang lengkap. Jadi harusnya 星期一、星期二我都工作karena lebih dari satu. Senin dan Selasa saya semuanya bekerja. Maksudnya di hari Senin dan hari Selasa. Kira-kira gitu. Oke ya, kita baca teksnya di sini. Lose sama Kak Silva lagi ya. Oke, Kak Silva baca A, Lose baca B. 网方的衣服太漂亮了，是啊，他买了不少衣服。你买什么了？嗯，我没买，这些都是网方的东西。好，谢谢Kak Silva. 好。Wang Fang the Ifu berarti bajunya Wang Fang. Kalau ada te yang ini translate-nya dari belakang. Ifu tadi baju ya, bajunya Wang Fang. Tai piaoliang le, cantik banget. Nah ini satu paket tai titik-titik lo. Gitu. Lalu ulangi dulu kita pernah belajar soal eh, apa namanya itu kata sangat. Kata sangat dalam bahasa Mandarin. Kalau Indonesia itu kan dia cuma sangat gitu aja kan. Tapi kalau Mandarin sangat itu ada beberapa level. Yang paling rendah itu hen. Hen apa? Habis itu fei chang. Fei chang apa? Terus ada tai titik-titik le. Nah, ini yang sekarang kita pelajari. Baru nanti yang paling akhir adalah jile. Nah, ini belakangnya semua diikuti adjektif. Misalkan ini adjektifnya kita dapat piaoliang ya, cantik. Jadi kalau ngomongnya 很漂亮, apa? Cantik, itu aja. 非常漂亮, cantik banget. 太漂亮了, cantik banget banget. Nah, kira-kira gitu. Karena Indonesia cuma ada sangat aja. Cuma ada banget gitu dong. Lalu Cile itu kayak super duper cantik. Nah, kayak gitu. Nah, tergantung kita nih mau ngomongnya di level mana nih. Nah, ini Wang Fang de Yifu tai piaoliang le. Cantik banget bajunya si Wang Fang. Terus dia bilang, iyalah gitu. Iya loh. 他买了不少衣服. Dia beli 不少, tidak sedikit baju. Tidak sedikit itu sama 很多. Dia beli banyak baju. 他买什么了? Sorry, 你买什么了? Kamu beli apa? 我没买, aku tidak beli. 这些都是 semuanya ini adalah Wang Fang de Dongxi. Ini semua barang-barangnya Wang Fang. Jadi si B ini tamei maai. Dia nggak beli. Maai artinya beli. Oke, itu teks 3. Coba ada pertanyaan kah, teman? Oke ya. Oke. Kalau gitu, mau usah tanya. Coba Kak, maksudnya cuma bisa tanya Kak Silva ini ya. Kak Silva, Wang Fang 他买什么? Wang Fang dia beli apa? Wang Fang 他买什么? 网方的衣服。Wang Fang 买衣服，对哦耶，，Wang Fang，网方嗯，对，Wang Fang 买衣服，他买衣服，Wang Fang dia beli baju. Terus kalau B 他买什么? 嗯，他买不少衣服。Nah, yang 买不少衣服 itu Wang Fang. Nah, Wang Fang yang 买不少衣服. Beli banyak baju itu Wang Fang. Nah, kalau si B 他买什么?他买吗?他有没有买? 嗯，dia dia nggak beli baju. 对, dia Apa nggak beli baju. Yang ini, 他没买, dia nggak beli. 对, sama ini? 对,他没买. Karena cuma Wang Fang aja yang beli. Si B cuma bantuin bawa. 都是 Wang Fang 的东西。Wang Fang 买衣服. Si B 他没买. Oke, 非常好. 对, betul. Oke, terus kita masuk ke tata bahasa. Coba dilihat.
Tata bahasa yang pertama adalah le. Penggunaan le, le yang mengindikasikan itu artinya selesai atau sudah. Nah, ini translate-nya itu sudah. Tapi dia tuh ada banyak fungsinya ya. Di kali ini, ya, nanti akan ketemu banyak fungsi le. Tapi kali ini le ini, dia fungsi yang pertama adalah berarti sudah. Yang artinya adalah hal tersebut sudah terjadi gitu. Kita lihat di sini. 我去商店了。他去学开车了。Lalu ni 买什么了？Nah, semua ini semua ini pakai le karena ini semua activity sudah terjadi. 我去商店了 berarti dia udah pergi belum? Udah, aku udah pergi. Walaupun kadang le-nya itu nggak perlu ditranslate sudah ya. Le-nya kadang tidak perlu direct translate berarti sudah gitu. Enggak, tapi dia mengindikasikan sudah gitu. Kalau kata 我去商店了 artinya ya aku pergi ke toko gitu dan hal itu sudah dia lakukan. Nah, ini 去哪里? Kamu pergi kemana? Oh, 我去商店了. Itu artinya bahwa dia udah dari sana, udah dari toko. 他去学开车了. Dia pergi belajar nyetir. Itu kejadian belum udah itu sekarang dia lagi pergi gitu. 你买什么了? Kalau ditanya kayak gitu berarti kan barangnya sudah dibeli, udah kejadian gitu. 你买什么了? Gitu ya. Kalau dilihat rumusnya gitu, ini subjek, ini verb, objeknya, pergi kemana, makan apa, ngapain. Nah, itu verb objeknya terakhir pakai le, le-nya diletakkan at the end of a sentence, di belakang. Lalu, selain dia bisa diletakkan di belakang, le itu juga bisa diletakkan setelah verb. Oke ya, jadi le itu bisa diletakkan antara satu setelah di akhir kalimat atau setelah verb seperti ini. Kita lihat. Artinya sama kok, sama-sama menunjukkan hal itu sudah terjadi. Lalu kapan makainya setelah di akhir kalimat dan kapan dia diletakkannya setelah verb? Kita lihat di sini. 他买了一点儿苹果。Yang kedua, 我买了不少衣服。你看见了几个人？ Nah, kalau yang ini semuanya le-nya diletakkannya setelah verb, bukan di akhir. Kapan dia pakainya di seperti ini? Waktu dia di belakangnya itu ada angkanya atau ada imbuhan keterangannya. Lihat, dia beli sedikit apel. Jadi ada keterangan di sini. Nah, dia beli banyak baju. Jadi sedikit, banyak. Ada angka, itu juga kayak gini. Jadi le-nya diletakkannya setelah verb. 您看见了几个人? Gitu. Tapi sebenarnya ini dibolak-balik juga sama kok. Kayak misalkan dia ngomong 他买了一点苹果，他买一点苹果了. Ya kayak. Kalau di bahasa ngomong bisa kok ngomong kayak gitu juga. 我买不少衣服，我买了不少衣服，我买不少衣服了。我买很多衣服了，我买了很多衣服。Oke. Lalu bentuk negatif. Le itu kan sudah, berarti lawan katanya sudah itu apa? Kalau udah kejadian sama belum kejadian, makanya dia pakainya may. Nah, oke, jadi subjek may, habis itu predikat. Misalkan, 他没去商店，我没买。
Wo mei mai. Aku nggak beli. Walaupun translate Indonesianya dia tetap bisa pakai tidak ya. Di translate-nya tuh tidak. Tetapi dia pakainya mei yang dia konotasinya adalah belum gitu. Walaupun kalau di kalimat, karena memang bahasa Indonesia tidak semuanya langsung bisa diganti dibilang belum gitu. Translate-nya tetap lebih enaknya tidak. Walaupun dia ada konotasi bahwa hal tersebut itu belum gitu. 我没看见张先生 ya misal ta mei cu shangdian dia tidak pergi ke toko. Walaupun dia ini translate-nya tuh jadinya tetap tidak loh. Wah, mei mai aku tidak beli. Tapi memang lawan katanya le itu mei gitu ya. Wah, mei kan jian Zhang Xianzheng. Aku tidak lihat Mister Zhang gitu ya. Oke, itu tadi untuk penggunaan le. Langsung ulangi ya, langsung ulangi. Le itu tanda artinya itu sudah. Dia diletakkannya di akhir kalimat atau setelah verb. Kapan dia diletakkannya di akhir kalimat dan kapan dia diletakkannya setelah verb, lihat apakah dia itu ada imbuhan keterangannya. Kalau sorry, dia cuma ngomong, oh aku udah dari toilet, aku udah dari toko. Nah, itu sesimpel itu bisa langsung lo-nya ditaruh belakang. Tapi kalau ada imbuhan kayak sedikit, banyak, berapa orang, berapa biji, berapa lembar, kayak gitu-gitu. Nah, itu pakainya lo-nya diletakkannya setelah verb gitu. Aku beli banyak baju. Aku pinjem banyak buku. Kayak gitu. Itu lo-nya pakai yang di setelah verb. Lalu bentuk negatifnya adalah pakai me. Kalau sudah pakai me berarti nggak pakai le ya. Jadi bingung nanti ya belum apa udah nih. Tetap pilih salah satu. Hal tersebut sudah kejadian atau belum. Kalau sudah pakai le, kalau belum pakai me. Gitu. Pilih salah satu. Oke ya. Itu untuk tata bahasa yang pertama. Lalu yang kedua adalah penggunaan kata ho. Ho itu artinya sesudah, setelah. Sesudah atau setelah. Setelah apa? Nah, jadi dia diletakkannya di belakang. Kalau Indonesia kan kita ngomong sesudah setelah tuh. Kita kan ngomongnya sesudah sesudah makan, sesudah jam berapa, sesudah jam berapa. Jadi sesudah atau setelahnya kan di depan. Tapi kalau Mandarin, ho-nya itu di belakang kebalikannya. Kita lihat di sini. Ini bacanya u tian ho. U tian itu apa? U tian. U i e san se u 5. Tian itu jam. Berarti u tian ho setelah jam 5. Nah, translate-nya itu dari belakang. Terus 40分钟后, 40分钟 ho. Jadi setelah 40 menit, 分钟 ho. Setelah 40 menit. Ho-nya dari belakang. Xingji san ho. Ini nggak muat. Nah, ini Xingji san ho. Setelah hari Rabu. Jadi gitu ya, kebalik. Ho-nya di belakang. Nih, yang ini. 几点去工作? Kamu jam berapa pergi kerja? Dia jawabnya 8点后. 8点 itu kapan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 ho setelah jam 8. Lalu ni 什么? Kamu kapan 回家? Kamu kapan pulang? 5点后setelah jam 5. 5点 setelah jam 5. 4. 他什么时候能回来? Dia kapan bisa balik? Nah, ini yang di teks ya. 40分钟后. Berarti setelah 40 menit. Balik dia. 回来. Setelah 40 menit dia balik. Oke. Oke, jadi itu cara pakainya. Kalau misalkan nih, Kak Ulan kalau ngasih resep gitu, misalkan sesudah makan, berarti ngomongnya gimana? Dibalik. Kalau Indonesianya kan sesudah makan. Kalau Mandarinnya berarti sesudah itu pakai ho. Makan itu 吃饭, berarti ngomongnya 吃饭 ho. Nah, obat ini 吃饭后才吃. Nah, setelah makan baru dimakan obatnya.
Nah, gitu ya pakainya sesudahnya di belakang. Lengkapnya itu adalah iho. Nah, ngomongnya itu iho. Jadi ini boleh kalau ngomongnya dilengkapin aja nggak usah pakai ho. Jadi kayak bukan utian ho, boleh kita ngomong kayak gitu, utian ho. Kita juga bisa ngomong utian iho. Nah, setelah jam 5. Ya ya, boleh gitu. Xingji san ho, boleh juga ngomongnya Xingji san iho setelah hari Rabu. Keyi, nah, ngomong gitu boleh. Lengkap atau versi pendek, to keyi, bisa semuanya. Oke ya. Itu tadi dua, ayo mah. Oh, terus imbuhan A. Imbuhan A itu, nah, kalau dia itu, tuh dia itu untuk declarative sentence to set the mood, the pronunciation kadang ada perubahannya. Nah, kayak misalkan, 你是王小姐吗? Apakah kamu Nona Wang? Terus dia bilang, "是啊." Terus yang ini, 你想去, 你想去吃中国菜吗? Dia bilang, 好啊. 好啊. Jadi bacanya digabung ya, jangan dipisah. 好啊, betul ya? Jadi satu. 好啊, jadi satu. 网方的衣服太漂亮了。有件事啊，他买了不少衣服. Oke, jadi penggunaan A itu dia kadang cuma untuk deklarasi aja, maksudnya emphasizing informasi. Ini punyamu kah? Iya, gitu, sah, kayak gitu. Tapi dia tuh lebih informal, dia lebih informal. Dan kadang dia itu juga ada kayak sense tadi dia bilang penjelasannya dia agak defensif. Defensif dalam artian apa? Maksudnya itu kayak gini misalkan nih, bos kalian tuh minta, sorry sorry, misalkan Kak Silva mau ngasih, mau minta tanda tangan ke bosnya gitu kan, terus bosnya pegang filenya, terus tanya ke Kak Silva, konfirmasi aja, kayak, oh ini aku suruh tanda tangan ya gitu, ini kamu minta aku tanda tangan ya, terus responnya Kak Silva gini, sah. Nah, sah itu sama dengan kayak gini, iyalah gitu. Coba kita bayangkan situasi itu tuh kira-kira proper nggak gitu. Bosnya tanya, ini aku harus tanda tangan kah gitu. Dia konfirmasi terus dia jawabnya, sah. Nah, jadi kayak itu tadi agak ada defense-nya gitu. Ini HP-nya siapa ya? HP-mu ya? Sah. Nah, gitu. Iyalah. Kayak kayak gitu ada kayak gitunya. Nah, makanya kadang kalau di situasi yang formal, sebenarnya malah kalau situasi formal kalau bisa dihindari penggunaan yuji, penggunaan kata-kata imbuhan ini. Nah, terus gimana loh supaya tidak salah tempat gitu loh. Nah, kalau di situasi yang kayak lo contohkan tadi, jawabnya gimana? 是的, pakai te ya. Itu dia lebih netral. 是的, khusus itu. 你是王小姐 ah, kamu 你是像王小姐 mah, kamu adalah Nona Wang kah? Gitu. Dia bilang, iyalah. Gitu. 是啊. Atau 是的. Nah, itu malah lebih lebih formal. 是的. Pakai te. 你想去吃中国菜 mah? Kamu ingin pergi makan Chinese food kah? Gitu. Terus dia bilang, 好啊. Baiklah, gitu. Nah, kalau ke sesama teman, ke orang yang akrab, orang yang dekat, bisa ngomongnya hawa. Tapi kalau misalkan kita baru ketemu orang, apalagi di situasi yang formal, jawabnya gimana? Hao de, hao de. Itu 不是啊. 网方的衣服太漂亮了. Nah, terus dia bilang 是啊. Nah, kalau ini dia nggak ada sense-nya itu sih. Dia cuma kalau, oh iya. Gitu. Tapi kalau mau bilang 是的. Untuk menghindari kesalahan penggunaan. Nah, takutnya moodnya berbeda, pakainya gitu tuh. 是的,好的,是的,好的. Oke ya. Lalu penggunaan to atau yang artinya all atau semua. Jadi pakainya itu kalau di depan itu mention lebih dari satu gitu. Mention lebih dari satu belakangnya harus pakai all. Misalkan coba 我们都是中国人. Nah, 我们 artinya kan kami.
kami semua adalah orang Cungko. Kalau kita bahasa Indonesia kadang kita bisa ngomong gini kan, kami adalah orang Cungko. Perhatikan, kami adalah orang Cungko atau kami adalah orang Indonesia. Kami adalah orang Indonesia. Mandarinnya kita nggak bisa cuma kayak gini. 我们是印尼人. Bahasa ngomong bisa sih, bahasa ngomong bisa, tapi akan lebih bagusnya secara tata bahasa sininya dikasih to. Nah, karena kaminya lebih dari satu, jadi kami semua adalah orang Indonesia. 他们都喜欢喝茶. Mereka semua suka minum teh. Jadi eh, kalau cuma ngomong mereka, mereka suka minum teh. 他们喜欢喝茶 boleh ngomong bahasa sehari-hari ngomong gitu juga boleh. Tapi secara tata bahasa bagusnya karena ngomongin 他们 mereka lebih dari satu. Jadi ngomongnya pakai itu. 他们都喜欢喝茶. Mereka semua suka minum teh. 这些都是往方的东西. Nah, jadi ini semua, ah, all these things, 这些都是 karena lebih dari satu. Jadi biasanya kalau teman-teman mau nginget-nginget kalau pakai kata 这些 belakangnya pakai itu. Kata apa lagi? Misalnya ada Mei. Mei itu artinya setiap. Kayaknya sebelumnya kita juga udah pernah belajar. Setiap hari. Mei Tian, ya nggak? Nah, setiap hari. Kalau setiap hari berarti kan semua hari. Lebih dari satu. Nah, maka belakangnya juga pakai to. Nah, 每天都去上班. Aku tiap hari pergi kerja. Nah, misalkan gitu. Terus apa lagi? 每个人. Nah, 每个人 setiap orang. Setiap orang kenapa setiap orang wajib bayar pajak misalkan gitu ya maka pakai maker dan to, nah, belakangnya juga pakai to. Mei itu temennya to, jangan ketinggalan to-nya sama itu. Nah, jadi tata bahasanya hari ini lumayan banyak ya, ada 4. Pertama le, yang kedua adalah ho, nah, sesudah, lalu penggunaan a. Nah, kalau nggak yakin pakai a pakai te aja. Lalu to semuanya. Hmm. Oke, dari 4 itu ada yang ditanyakan, coba cek. Jawaban Tima, ada dibingungin nggak? 没有问题，老师。Ayo Wanti. Oke, kalau gitu sekarang kita coba kerjakan latihannya. Nih, Lose kasih clue-nya dulu ya. Mempermudah mengerjakan. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kak, Kak Wulan bagaimana? Masih mengikuti? Masih bekerja? Oke, baik. Eh, Mama 去商店买了 semua. Ini ada katanya di atas. Mai apa? Buah ini apa mandarinnya? Apel. Nanti dicek di atas Kak Silva ya. Buahnya apa ini di atas? Buah apel mandarinnya apa? 他下午去学, dia sore pergi belajar apa ini? Nyetir mobil, di atas juga ada nih. Dia belajar nyetir mobil. Coba cek di atas di teks berapa tadi tuh? Teks 2. Nah, nyetir mobil apa mandarinnya? Ada. Lalu 3, 桌子上 ada banyak. 桌子上. Oh, ini all semua semua tadi tata bahasa all semuanya. Apa katanya di sini all tadi? Tata bahasa 4 terakhir. 是张先生的东西. Oke. Lili 买了. Lili beli banyak baju. Banyak atau tidak sedikit. Tadi di atas pakai kata apa itu? Oke. Coba dikerjakan dulu Kak Silva. Nah, semua ada di atas tadi. Kosakatanya ada di atas. Coba cek. Hmm. OK，老师。Oke.
sudah lah, Syah. Oke. Dibaca kalau gitu Kak Silva dari awal set gitu satu kalimat full. 妈妈就上店买了苹果，对，非常好。对，买了苹果。Yep。第二，大下午就学着开，哎，诶，kembali。开着开对，很好。去学开车了。对，Yep。第三休息上都是向，OK，coba diulangi ikuti losu 桌子上，桌子上对，都头桌子上都是是上向哦，张先生，上嗯，张先生对的东西bawahnya di sini nih的东西。Oke, boleh diulangi sekali lagi. 桌子上都是张先生的东西。桌子上都是张先生的东西。非常好，对，很好，哎，bagus bacanya. Lili, Kak Silva yang baca empat. Oke, 丽丽买了不少衣服，对，衣服买了不少衣服，对，很好，很好，yep, betul. Nah, tuh 对了，semua betul ya. Nah, jadi ini 苹果tadi le ya di sini. 商店买了苹果，买苹果了，了nya di belakang juga bisa. Oke, 对，很好。Ya, itu bab 14，很好。等一下，还有吗？没有了。你去商店买了什么呢？买了什么？我看了这个中国的，等一下，你比赛呢？星期一上午你做什么了？我去电影院了。你看什么了？我看了一个中国电影。Ini kita bisa isi ini untuk bikin model kalimat kayak gini. Gimana? Coba gini misalkan. Sini saya tulis 老师 waktunya kapan? 星期三 晚上 kemana? Ke 中国餐厅 Jungko Canting, restoran Tiongkok. Ngapain? 吃啊，吃晚饭. Nah, dari informasi ini, terus kita ubah jadi kayak pola kalimat ini. Tuh, dia kan Xingji ya. Xingji Shangwu. Berarti ini diganti berdasarkan informasinya Laosu, yaitu Xingji San Wansang. Xingji San Wansang, 你做什么了？我做什么？我去电影院ini diganti. 我去哪里？老师去哪里？去中国餐厅啊。Terus kalau ke 中国餐厅不是看什么是吧？你做什么了？你做什么了？Terus bilang 我吃晚饭这样就好了。Kayak gitu aja bisa. 我去中国餐厅吃晚饭. Itu bisa. Nah, kannya tadi diganti cu melakukan apa? Nonton apa kan gara-gara perginya ke bioskop gitu. Nah, teman-teman coba buat kayak gitu, terus habis itu diubah ke teks ini, diubah ke sini. Buat kayak lose. Ini nama masing-masing mungkin, terus waktunya pilih kapan, lokasinya di mana, ngapain. Nah, nanti terus diubah ke gini. Ini terakhir terus udah selesai kita. Bab 14 habis. Terus misalkan sini Kak Silva, waktunya kapan, di mana, ngapain, terus ubah ke sini. Nah, jadi nanti gimana bacanya? Nama siapa sebutkan biar langsung tulis Secien. Nah, ini Secien. Secien, lalu ini Tifang. Sama Tifang. Nanti dikasih tahu langsung. Saya nalih. Misalkan 图书馆 atau di 公司 atau apa. 做什么 melakukan apa. Oke, nah, jadi nanti dibaca dulu ya. Misalkan 人名, ini belum. 人名,老师,时间,星期三晚上,地方,中国餐厅,做什么?吃晚饭. Nah, baru habis itu ini dibaca. Gimana tulisannya kalian? 星期三晚上你做什么了？我去中国餐厅。你做什么了？
我去中国餐厅吃晚饭. Nah, 就这样. Kayak gitu. Oke, dicoba ya 5 menit. Kak Wulan, oh, sudah bisa buka mic? Halo? Ya, langsung. Bisa, misal ini dikerjakan terakhir ngerjain ini terus kita selesai bisa? Bisa langsung. Bisa, oke. Nah, silahkan ya 5 menit coba difikirkan. Ini dikerjain dulu. Habis itu kita bisa selesai. Silahkan. Udah langsung. Oke, Kak Wulan, saya tanya siapa? Kak Silva, halo, Ma? Sudah belum? Halo, sudah langsung. Oh, sudah. Oke. Kalau gitu dari Kak Wulan dulu coba. Renmingnya siapa? Hmm, indah, Mhm. indah, Lawson kurang jelas kedengarannya. Siapa Renmingnya? indah. Kayak jauh gitu suaranya Kak Wulan. Indah langsung, indah. Indah. Oh, Indah. Oke. 然后时间星期五受伤。星期五早上. Oke. Lalu tifangnya di mana? 非常，机场什么？Bandara ya? 这个市场 Oh, pasar 市场 sorry. Apa? pasar 场 pasar langsung pasar Oh, 市场. Oh, oke, oke, oke. Karena Lawson cuma denger changnya aja belakangnya. 市场. Oke. 对，然后呢？做什么？买菜买菜. Oke, beli sayur. 对对对，可以. Silakan diubah ke sini. Gimana jadinya? 星期五受伤，你说怎么了？Hmm.
我就收藏，我就收藏了。Hmm, 你做什么了？hmm, 嗯，我要买菜。对，我买菜了。哦，我买菜了。对啊，好，我去市场买菜了。对，我去市场买菜。对，可以，非常好啊，正确。对对对对，很好。对，可以，谢谢。Oke, Kak Silva silahkan. 人名nya siapa? Silva，Silva. Lalu 时间nya 星期日，星期二是吗？Selasa ya? 星期二嗯，上午，上午。Oke. 地方呢？呃，toko apa toko，商店。哎呀，商店嗯，买衣服。买衣服. Oke, beli baju. 好, 嗯，silakan diubah ke sini ke teksnya. 我出Oh, dari sini我 dulu 出，waktunya. Ah. 对呀，星期二上午你收什么了？Hmm. 我去买衣服了。Hmm. 你出什么了？Sang ini belum dipakai. Jadi, 你去. 哎呀，Nah, kan dia bilang 我去. 你Sini dulu. 我去诶，上. 我去上天了。对. Baru. 你说 Hmm. 什么了？对. 我 Apa ini? 说什么? 我我买. 我买衣服 Kurang satu lagi? Sudah? 了。对，我买衣服了。对，很好。对，kayak gitu. Betul. 星期二上午你做什么了？我去商店了。你做什么了？我买衣服了。对, betul kayak gitu. 对。Nah, kalimatnya jadi seperti itu percakapannya. 很好. Itu untuk bab 14. Nah, nanti setelah Lause upload, kalau teman-teman perlu untuk dengarkan lagi, dipelajari lagi, boleh diikuti ya. Berarti ada dua video kalau nggak salah, yang hari sebelumnya itu sama hari ini yang Lause belum upload. Nah, tangis ya kalau nggak malam ini mungkin besok Lause upload, nanti kirim linknya, bisa dipelajari. Next pertemuan kita masuk bab yang terakhir, bab 15. Nah, setelah itu kita ada mocking test. Jadi langsung nanti akan kasih soalnya ujian HSK yang pernah dipakai itu kayak gimana. Nanti langsung kasih gitu. Gampang kok, kalian pasti bisa ngikutinnya. HSK 1 masih gampang banget. Nah, oke, baru habis itu selesai loh. Kita habis HSK satunya selesai. Oke, jadi kira-kira gitu langsung ngaturnya. Sebentar, Lause lihat masih berapa pertemuan. Seingat Lause masih ada 3. Tuh ya, masih ada 3. So, next itu 15, terus mocking test, terus ujian. Oke, selesai. Oke. Hata, ada yang ditanyakan untuk hari ini, untuk materi ini, bab 14, Yuk, nih, Ma.